Halo adik kece, di video kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan dan bentuk-bentuk pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A per B. A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Bilangan A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Pecahan digunakan untuk menggambarkan bagian dari keseluruhan atau bagian dari suatu unit. Supaya lebih mudah dipahami, yuk simak contoh berikut ini. Dalam suatu taman terdapat 9 ekor anak kucing yang warna bulunya berbeda-beda. Berapa bagian setiap warna kucing dari keseluruhan jumlah kucing? Kucing hitam berjumlah 2 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 2 per 9. Kucing putih berjumlah 3 dari total 9 kucing, maka ditulis 3 per 9. Sedangkan kucing oranye berjumlah 4 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 4 per 9. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Ibu membeli buah semangka. Buah semangka kemudian dipotong menjadi 8 bagian untuk dimakan oleh ayah, ibu, kakak, dan adik. Agar sama rata, tiap orang akan mendapatkan 2 potong semangka. Maka bagian semangka untuk setiap orang dapat ditulis dengan 2 per 8. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari suatu unit. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Perhatikan 2 jenis kue berikut. Kue coklat dipotong menjadi 4 bagian. Kue keju dipotong menjadi 8 bagian. 1 per 4 bagian kue coklat ukurannya sama dengan 2 per 8 bagian kue keju. Artinya, pecahan 1 per 4 dan 2 per 8 nilainya sama, atau disebut juga pecahan senilai. Cara mencari pecahan senilai adalah dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Contoh, pecahan senilai dari 8 per 12. Cara pertama dengan perkalian, misal 8 dikali 2, 12 juga dikali 2, hasilnya 16 per 24. Cara kedua dengan pembagian, misal 8 dibagi 2, 12 dibagi 2, sama dengan 4 per 6. Jadi, pecahan senilai dari 8 per 12 adalah 16 per 24 atau 4 per 6. Ada 4 bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut, misalnya 3 per 4. Pecahan campuran adalah gabungan dari bilangan bulat dan bilangan pecahan, contohnya 1, 2 per 3. Pecahan desimal ditulis dengan tanda koma. Jika satu angka di belakang koma, artinya pecahan per 10. Misalnya 1,7, artinya 17 per 10. Jika dua angka di belakang koma, artinya pecahan per 100. Misalnya 0,19, artinya 19 per 100. Persen adalah bentuk lain dari pecahan per 100 yang ditulis dengan lambang berikut. Contoh, 25%, artinya 25 per 100. Suatu bentuk pecahan dapat diubah menjadi bentuk pecahan yang lain. Pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Contoh, 5 per 3. Caranya adalah pembilang 5 dibagi dengan penyebut 3, didapatkan 1. Sisa pembagiannya adalah 2. Pecahan campurannya menjadi 1, 2 per 3. Pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan desimal dengan 2 cara. Contoh, 3 per 5. Cara pertama, dijadikan pecahan per 10 dengan dikalikan 2. 3 dikali 2 dan 5 dikali 2 sama dengan 6 per 10, sama dengan 0,6. Atau cara kedua dengan membagi pembilang dengan penyebut. 3 dibagi 5, hasilnya akan sama, yaitu 0,6. Pecahan biasa dapat diubah menjadi persen dengan cara dikalikan 100%. Contoh, 1 per 2. 1 per 2 dikali 100% sama dengan 100% dibagi 2. Hasilnya adalah 50%.
Contoh, bandingkan pecahan 1/2 dengan 1/4. Untuk membandingkan pecahan biasa, kita harus menyamakan penyebutnya. Cara yang paling mudah adalah dengan mengalihkan kedua penyebut. 2 dikali 4 sama dengan 8. 1/2 agar penyebutnya menjadi 8, maka dikalikan dengan 4. 1/4 agar penyebutnya menjadi 8, maka dikalikan 2. Setelah penyebutnya sama, kita bandingkan langsung pembilangnya. Pembilang 4 lebih besar dari 2, sehingga 1/2 lebih besar dari 1/4. Contoh, bandingkan pecahan 1/4 dengan 75%. Jika bentuk pecahannya berbeda, kita samakan dulu bentuknya. Kalian bisa pilih bentuk pecahan manapun yang menurut kalian lebih mudah menghitungnya. Biasanya lebih mudah mengubah jadi desimal atau persen dibanding jadi pecahan biasa atau campuran. Misalnya, kita ingin bandingkan dalam bentuk persen, maka pecahan 1/4 diubah ke dalam bentuk persen terlebih dahulu. 1/4 dikali 100%, hasilnya 25%. Karena bentuknya sudah sama-sama persen, sekarang kita bisa bandingkan kedua pecahan. 25% lebih kecil dari 75%, sehingga 1/4 lebih kecil dari 75%. Supaya lebih paham, yuk coba jawab pertanyaan berikut. Urutkan pecahan berikut dari yang paling kecil. Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan lebih banyak lagi tentang pecahan, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.